Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Destra Andika Pratama, dosen tetap pada program studi Sarjana Terapan Teknik Elektro di jurusan Teknik Elektro Politeknik Negeri Sriwijaya. Fokus keilmuan saya adalah rekayasa tenaga listrik yang merupakan bagian integral dari rumpun ilmu terapan dalam bidang teknik rekayasa. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan pernyataan diri terkait pelaksanaan pembelajaran mata kuliah Sistem Proteksi Adaptif dan Lab. Mata kuliah yang secara akademik, strategis dalam ranah ilmu proteksi sistem tenaga listrik. Mata kuliah ini dirancang dengan bobot 3 SKS pada semester 5 dengan tujuan strategis agar mahasiswa mampu memahami secara komprehensif konsep proteksi sistem tenaga listrik, termasuk definisi dasar, tujuan, prinsip, jenis gangguan, serta berbagai jenis relay proteksi yang digunakan dalam sistem tenaga listrik. Mata kuliah ini secara khusus diposisikan setelah mahasiswa memiliki pemahaman dasar mengenai sistem tenaga listrik dan instrumen pengukuran listrik untuk memastikan integrasi antara teori dan praktik bisa berlangsung secara efektif. Kompetensi capaian utama dari mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu memahami secara umum konsep proteksi sistem tenaga listrik dari sumber pembangkit hingga ke konsumen. Kompetensi ini secara langsung mendukung kemampuan lulusan dalam 1. Menerapkan prinsip proteksi sistem tenaga listrik secara kritis dan inovatif. 2. Mengaplikasikan berbagai relay proteksi secara tepat pada komponen tenaga listrik. 3. Merancang solusi proteksi secara logis, mandiri, dan bertanggung jawab. Dan 4. Berkolaborasi secara efektif dalam tim teknis. Keseluruhan materi, metode pengajaran, dan penilaian disusun secara sistematis untuk memastikan ketercapaian kompetensi secara menyeluruh, baik dalam aspek kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Struktur materi mata kuliah ini terdiri dari 25 topik utama yang dirancang progresif melalui filosofi dasar proteksi hingga penerapan proteksi adaptif pada komponen-komponen sistem tenaga listrik seperti generator, transformator, jaringan transmisi, dan distribusi. Materi ini juga mencakup praktik secara langsung terkait proteksi arus lebih, proteksi jarak, proteksi diferensial, dan proteksi mesin. Penyusunan topik ini bertujuan agar mahasiswa mampu membangun pemahaman mendalam tentang sistem proteksi secara teoritis maupun praktis, serta mampu merancang sistem proteksi yang adaptif terhadap kondisi operasional sistem tenaga yang fluktuatif. Pembelajaran dilaksanakan menggunakan pendekatan blended learning yang mengkombinasikan metode ceramah interaktif, project based learning atau PBL, dan praktikum di laboratorium. Mahasiswa secara langsung menggunakan perangkat lunak seperti ETAP dan MATCAD untuk simulasi dan analisis sistem proteksi, didukung praktek di laboratorium dengan perangkat keras proteksi aktual. Media pembelajaran juga mencakup video demonstrasi untuk memperkuat pemahaman mahasiswa. Interaksi mahasiswa dirancang melalui diskusi kelompok yang terstruktur dan tugas proyek kolaboratif. Strategi ini ditujukan untuk memperkuat kemampuan mahasiswa dalam menyusun argumen teknis, meningkatkan kolaborasi, serta mengembangkan kemampuan analisis kritis dalam mengatasi tantangan praktis proteksi sistem tenaga listrik.
Penilaian hasil belajar mahasiswa dirancang secara komprehensif dengan bobot 1. Tugas dan praktikum sebesar 25%, nilai kemampuan konseptual dan keterampilan praktis awal mahasiswa. Yang kedua, diskusi kelompok dan laporan proyek sebesar 55%, menilai kemampuan analisa yang mendalam serta dokumentasi teknis. Yang ketiga, ujian tengah semester dan akhir semester sebesar 20%. Itu untuk menguji pemahaman konseptual dan aplikasi praktis secara komprehensif. Indikator penilaian mencakup yaitu penetapan analisis gangguan, ketepatan pemilihan relay, efektivitas desain proteksi, serta kekuatan argumentasi dalam dokumentasi teknis. Kompetensi dalam sistem proteksi adaptif sangat relevan di dunia industri modern, terutama dalam memastikan keandalan sistem tenaga listrik di sektor pembangkit, transmisi, distribusi, dan industri manufaktur. Mahasiswa dilatih secara intensif melalui proyek nyata yang merepresentasikan kondisi operasional aktual, sehingga mereka siap menghadapi berbagai tantangan teknis di dunia industri energi. Sebagai dosen pengampu, saya berkomitmen penuh dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran yang tidak hanya berorientasi pada pemahaman teori, tetapi juga pada pengembangan kemampuan praktis dan kritis mahasiswa dalam sistem proteksi tenaga listrik. Melalui integrasi teori dan praktik di laboratorium, saya yakin mahasiswa mampu menjawab tantangan nyata di bidang sistem proteksi secara adaptif dan profesional. Pada bagian selanjutnya, saya akan menyampaikan cuplikan proses pembelajaran tatap muka terkait overcurrent protection for phase and earth fault, yang menjadi salah satu bentuk aplikasi dari konsep yang telah saya sampaikan sebelumnya. Demikian pernyataan diri saya terkait pembelajaran dalam mata kuliah Sistem Proteksi Adaptif dan Lab. Terima kasih atas perhatian dan kepercayaan yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini, anak-anak? Alhamdulillah baik. Baik, mudah-mudahan pada hari ini apa yang akan kita lakukan dirahmati Allah, diberkahi Allah, dan ilmu yang akan didapat itu menjadi hal yang baik itu ke depannya bagi kalian semua. Sebelum kita mulai, marilah kita sama-sama melafazkan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita mulai ya. Hari ini saya akan menyampaikan beberapa topik-topik inti dari melanjutkan topik sebelumnya. Dari topik sebelumnya ada pertanyaan kira-kira? Tidak ada. Jadi sudah paham semua ya? Baik. Hari ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara membangun single line diagram, kemudian membuat simulasi, kemudian mengkalkulasi aliran atau load flow, lalu short circuit atau hubung singkat, yang terakhir adalah relay koordinasi. Karena topik hari ini adalah kita membangun sistem menggunakan tools yang namanya ETAP agar bisa mensimulasikan suatu sistem tenaga listrikan untuk mengetahui berapa nilai aliran dayanya, berapa nilai short circuitnya. Ketika nilai short circuitnya diketahui, maka kita akan mengetahui apakah peralatan di sistem tenaga itu masih dalam toleransi atau tidak. Setelah itu baru kita melakukan simulasi relay koordinasi. Seperti itu ya. Baik, saya ada paparan. Nanti setelah paparan ini, kalau nanti saya ada dalam saya menyampaikan ada sesuatu yang ingin ditanyakan, silakan di interruption saya. Kemudian nanti akan saya lanjutkan dengan materi berikutnya.
Itu yang pertama. Yang kedua, nanti setelah bahan ini saya sampaikan ke anak-anak sekalian, kita akan coba membangun simulasi, membuka software etapnya sendiri. Etap sudah tahu tadi singkatannya apa ya. Kemudian kita sama-sama menjalankannya. Jadi itu yang akan saya sampaikan pada hari ini. Baik, di sini ada materi. Materi hari ini adalah tentang tools yang namanya etap. Etap itu singkatan dari Electric Transient and Analysis Program. Nah, software ini adalah software yang dibangun bukan tapi oleh Indonesia, yang dibangun oleh Amerika. Software ini termasuk software yang sangat kuat, digunakan oleh berbagai industri di dunia, gitu ya. Termasuk kalau di Indonesia itu biasanya PT Pupuk Sriwijaya, PT Pertamina, PT PLN, PT TEL yang ada di Palembang ini, PT Bukit Asam, itu menggunakan tools-tools seperti etap ini. Jadi harapan saya ketika kalian telah menguasai tentang pemodelan dan simulasi menggunakan etap, setelah Anda lulus, Anda mampu ya menggunakan tools ini untuk membuat suatu model sistem tenaga listrikan, kemudian simulasi, kemudian implementasi di lapangan, seperti itu ya. Jadi sequence of event-nya seperti itu. Model, simulasi, implementasi. Nah, itu terkait rule dari etap ini. Nah, etap ini akan hasilnya presisi ketika data yang kalian ambil di lapangan adalah data yang benar-benar real. Kalau misal, contoh, ada suatu generator, kalian cuman ambil template, generator itu tegangannya 6 kV, RPM sekian, tapi kalian tidak tahu isi dalamnya, ya. Kemudian jarak kabel dari generator itu ke trafo, itu kalian nggak tahu jaraknya. Ketika kalian tidak banyak mengetahui detail tentang data yang ada di lapangan, maka data tersebut akan tetap diolah etap, cuman hasilnya tidak presisi. Makanya kadang ketika simulasi kemudian hasilnya diimplementasikan di user atau pengguna, itu banyak miskoordinasi, misoperation, malfunction. Nah, itu. Jadi adik kalian yang sebagai nanti lulusan jenjangnya adalah level engineer, apalagi perencana, itu harus benar-benar jangan cuma mengetahui tool ini, tapi detail mengambil data itu harus benar-benar presisi dan rinci. Pengalaman saya itu kalau kita melakukan suatu pekerjaan ya menggunakan software etap ini, itu untuk ngambil datanya aja itu supaya presisi itu 1 bulan. Ngambil datanya aja. Kalau ngambil data hanya sebentar itu sudah dianggap hasilnya pasti akan tidak presisi atau kredibel gitu. Jadi data harus valid dan kredibel. Valid belum tentu kredibel ya. Valid. Nah, valid itu seperti ini. Misalkan itu data itu generatornya made in GE, valid memang di foto ya. Tapi ternyata pernah direkonstruksi. Ternyata di dalamnya itu pernah lilitannya dililit ulang. Nah, itu nggak terkredibel. Jadi valid dan kredibel. Data harus kredibel, valid, sehingga apapun yang diinput di etap, ketika etap running, hasilnya mendekati hasil yang baik, presisi, hasilnya presisi. Baik, lanjut. Kemudian kita akan lihat di sini pendahuluan. Di sini tadi sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa memang dalam perancangan dan analisa suatu sistem tenaga, perangkat lunak seperti salah satunya etap, itu aplikasinya sangat dibutuhkan untuk merepresentasikan kondisi lapangan yang nyata seperti itu ya. Etap itu nanti kalau yang saat ini saya menggunakan etap versi 22 itu, tapi sekarang versinya sudah 25 ya. 25 itu merupakan perangkat yang kuat
yang digunakan oleh orang-orang yang berkecimpung dalam elektro khususnya. Kemudian analisa yang bisa dilakukan di etap itu ada beberapa buah ya, ada beberapa. Ini yang paling dasar. Jadi analisa pertama adalah membangun simulasi atau single line berdasarkan data yang valid dan kredibel. Kemudian setelah dibangun single line tersebut, baru kita bisa melakukan yang namanya analisis aliran daya, yang hari ini akan kita bicarakan, analisis hubung singkat, arc faults, analisis starting motor, koordinasi proteksi, dan seterusnya. Jadi ini adalah bagian mandatori dari suatu analisa sistem tenaga di dunia industri pada umumnya, seperti itu ya. Tapi hari ini saya akan membahas 3 analisis, itu analisis aliran daya, hubung singkat, dan relay koordinasi. Etap bisa kita mulai dari setelah install, itu ada icon etap, kemudian kita create new project, kemudian kita cari folder, membuat folder. Ini saya sampaikan dulu teorinya, nanti setelah itu saya perlihatkan prakteknya. Jadi dimulai dari kita buka icon etap, kemudian kita create new project, lalu kita buat folder untuk menyimpan data, seperti itu ya. Setelah itu kita klik, nanti ada window itu yang akan kita bangun single line design berdasarkan dari data aktual. Lalu ini awal dari permulaan daripada untuk melakukan simulasi, pemodelan, simulasi, kemudian aplikasi, dimulai dari single line diagram. Jadi sudah familiar sama single line diagram ya. Kalau yang sudah magang di industri, biasanya ini single line diagramnya ada generator kalau di listrik ya. Kemudian ada bus bar, di bawahnya ada trafo, di bawahnya lagi ada motor, di bawahnya lagi ada feeder. Nah, itu biasanya dinamakan oleh single line diagram. Nah, isinya yang saya bilang tadi, ada pembangkit, kemudian konduktor, ada trafo, kapasitor, ada bus bar, kemudian ada beban-beban di bawahnya. Kemudian etap juga memiliki 2 standar. 2 standar ya, etap itu 2 standar cuma dipakai. Dia menggunakan standar ANSI, American Standard, kemudian IC. IC itu Eropa standar ya. Jadi mereka etap itu referensi standar yang digunakannya hanya 2. Tapi memang ada beberapa etap, misalkan etap yang dibangun ulang oleh Cina. Ya, Cina nanti dia membuat standar Cina sendiri. Kalau di Indonesia misalkan standar SPLN, tapi karena kita berhubung belum mampu untuk mengeksplor etap supaya bisa sesuai sama standar negara kita, ya kita tetap pakai, kalau nggak ANSI, IC. Gitu. Nah, kapan pakai ANSI? ANSI itu nanti kalian harus tahu, kalau kalian nanti kerja di perusahaan-perusahaan yang Amerika minded, contohnya Freeport gitu ya, kemudian apalagi yang Newmont gitu, itu dia akan biasanya peralatannya menggunakan ANSI standar. Tapi kalau IC itu biasanya kalau PLN menggunakan IC, seperti itu ya. Jadi IC standar, PLN pakai IC, PTBA pakai IC, PT Pusri pakai IC, seperti itu ya, IC standar. Nah, ini awalan dan tahapan untuk kita membangun single line diagram. Dimulai dari project, kemudian buat menu, bar, kemudian power grid. Power grid itu sumber paling utama. Sumber besarnya apa? Kalau kita ini kan sumber utamanya adalah 150 kV. Dari mana? Misalkan dari pembangkit Keramasan gitu ya. Kan di bawah, setelah pembangkit Keramasan itu 150 kV. Kemudian di bawahnya itu ada trafo 150 diturunkan ke
20 diturunkan ke 480 baru ke rumah-rumah 220. Nah, seperti ini 220 ini, gitu ya. Jadi grid, power grid itu yang paling atas. Kemudian kita buat AC-nya, HVCB itu biasanya setelah power grid. Setelah power grid itu ada CB. CB itu circuit breaker, pemutus ketika ada gangguan. Nah, kemudian kita isi dalam apa yang harus diinputkan di dalam HVCB, itu salah satunya misalkan kita gunakan merek ABB gitu ya. Continuous ampere-nya, lidah CB-nya itu mampu dilewati arus sampai 1200 ampere. Nah, itu yang Bapak bilang tadi, harus benar-benar teliti, presisi, supaya ketika kalian masukkan ke single line, kalian running, kalian nanti tidak akan ada masalah berikutnya, miss operasi, malfunction, maltrip, atau bahkan ghost trip. Ghost trip itu trip yang sangat sulit dicari, bahkan bisa membutuhkan waktu yang berminggu-minggu. Nah, jadi hati-hati seperti itu. Lalu ada trafo, itu trafo nanti diisi, parameternya apa saja, kemudian di bawah trafo juga ada HVCB, kemudian di bawah low voltage trafo juga ada CB ya, low voltage, gitu ya. Next. Setelah itu dari keluaran trafo itu ada biasanya kabel. Jadi kabelnya itu kita inputkan juga parameternya apa saja. Jangan lupa harus presisi dan valid ya. Nilai-nilai seperti menggunakan kabel tray atau enggak, kabelnya di bawah tanah apa tidak, itu hati-hati ya. Beda antara waktu kalian mengambil data, ternyata kabelnya di tray sama kabel yang ditanam, sama kabel yang di dalam laut. Nah, beda-beda itu. Oke, lanjut. Nah, itu single throat switch itu pernah dengar LBS nggak? Load break switch. Load break switch itu adalah pemutus, tapi bukan pemutus gangguan. Kayak lampu kan kalau kita ingin matikan, kita tekan saklar. Nah, itu LBS, atau kalau di sana namanya single throat switch. Tapi kalau MCB seperti itu namanya tadi yang Bapak bilang tadi, HVCB. Gitu, dia pemutus ketika ada gangguan. Kalau saklar seperti itu anatominya adalah seperti single throat switch atau LBS, seperti itu ya. Ada yang mekanismenya. Kemudian di bawahnya lagi setelah itu biasanya ada motor induksi, motor sinkro, asinkro, ya seperti itu. Makanya ada induction mesin gitu ya. Dan di bawah induction mesin ada LBS lagi, seperti itu. Jadi kira-kira nanti seperti ini. Ini namanya grid, kemudian ini trafo, seperti tadi ya. Kemudian ini kabel, kemudian habis di bawah kabel itu, misalkan ini 150 kV, ini 20 kV, ada trafo lagi yang lebih rendah, 20 ke 6 kV, ada trafo lagi yang lebih rendah, ini biasanya 480 volt. Nah, di sini baru beban, ya, motor atau langsung ke beban-beban. Oke, kalau ini juga seperti itu, jadi single line harus diisi dan seterusnya. Ada pertanyaan dari sini? Jadi Pak? Ya, silakan. Kan tadi Bapak udah jelasin tentang implementasi dan seorang engineer itu nanti akan membuat suatu model ketenaga listrikan. Nah, kira-kira apa aja Pak yang harus diperhatikan oleh seorang engineer agar tidak terjadi trip ataupun error pada saat implementasi? Baik, pertanyaan yang bagus. Jadi memang yang ditanyakan Nadira ini kasus yang sering terjadi ya, memang paling sering terjadi. Jadi balik lagi, kalau kalian nanti sudah di lapangan, sudah bekerja di perusahaan seperti tambang atau utility seperti PLN, itu kalian harus punya datasheet, dokumentasi yang benar-benar valid
Valid itu maksudnya apakah data itu pernah di-retrofit atau tidak gitu ya. Terus kalau misalnya pernah di-retrofit, kalian harus nyari penggantinya. Nah, penggantiannya kalian bisa cari dari vendor atau pihak luar, tapi datanya harus kredibel. Nah, seperti itu. Oke? Kemudian terakhir itu saya akan menyampaikan bahwa setelah single line diagram ini dibuat, kita akan baru bisa mensimulasikan aliran daya. Aliran daya itu seperti ini, nah ya. Misalkan ini sumbernya megawatt 60. Itu nanti ketika ada breaker di sini on, maka aliran di sini berapa ampere? Misalkan 1200 ampere. Di sini berapa? 5000 ampere. Di sini berapa? Jadi 7000 ampere misal gitu ya. Di sini mungkin 8000 ampere. Nah, ini yang namanya aliran daya. Setelah kalian fix, jadi aliran daya itu harus kalian fixkan dulu. Jadi untuk melakukan simulasi dan validasi, kalian fixkan aliran daya. Kalau aliran daya itu sudah sesuai sama lapangan, oh pas ini energize ternyata memang 1200. Oke, dicontreng. Oke nih, sesuai sama data di SCADA. Ini dicontreng. Setelah valid, baru kalian lakukan analisa short circuit. Nah, seolah-olah dibuat simulasi gangguan 3 fasa di sini ya. Kemudian gangguan 1 fasa dan seterusnya. Gangguan-gangguan ini nanti akan ada nilainya, nak, bahwa ketika ada gangguan 3 fasa, maka kalian harus bisa tahu bahwa alat ini akan bertahan sebesar 15 kA. Mungkin ini 20 kA. Ini 100 kA. Nah, setelah ini dapat short circuit, baru kalian tahu peralatan ini, kalian lihat speknya. Oh benar, oke, KA-nya oke, yang ini panel di sini oke, panel di sini oke, masih di bawah standar. Ternyata di spek ke panelnya ternyata cuma 90 KA, aman ya. Nah, itu step yang kedua. Yang terakhir baru relay proteksi. Relay proteksi misal di sini ya. Nah, ini relay 1, relay 2, relay 3. Ketika kalian melakukan simulasi gangguan di sini, yang harus strip itu pertama kali adalah relay 3. Kemudian lanjut, kalau ini gagal buka, akan dirasakan relay 2. Kalau di sini ada breaker gagal buka, baru relay 1. Itu yang namanya relay koordinasi ya. Baik, ada pertanyaan lagi? Jadi sebagai engineer muda, perencanaan dalam mensimulasikan, mengimplementasikan hasil dari simulasi etap, kalian harus paham 3. 1, yakinkan aliran daya adalah benar, sesuai dengan yang ada di lapangan, misalkan SCADA ya. Kedua, yakinkan short circuit di panel tersebut masih di bawah standar. Yang ketiga, yakinkan bahwa relay koordinasi antara paling bawah, down, up, itu sesuai. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja dulu yang bisa Bapak sampaikan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.